Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, para ikhwan dan akhwat yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah terus-menerus memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Kita berharap semoga segala amal soleh yang kita kerjakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada pagi ini alhamdulillah kita diberi kesempatan beramal soleh berupa kesempatan untuk mempelajari tafsir surat-surat yang ada di juz 30. Maka kita berharap semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan dan mengajarkannya kepada kaum muslimin pada umumnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir 5 ayat pertama surat Al-Alaq, yang mana 5 ayat tersebut adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Telah kita kaji dan pelajari makna serta kandungannya pada pertemuan yang lalu. Maka pada pertemuan yang berbahagia ini kita melanjutkan membaca tafsir ayat ke-6 dan semoga bisa kita selesaikan sampai ayat terakhir dari surat Al-Alaq ini. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-6, "Kalla innal insana layatgha." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat yang ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat atau ketika dia merasa dirinya sudah cukup. Pada ayat ke-6 dan ke-7 ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menjelaskan tentang salah satu sifat buruk manusia, yaitu manusia itu melampaui batas. Manusia melampaui batas, melampaui kodratnya sebagai manusia. Dan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah ismul jins, yaitu mencakup seluruh manusia. Jadi di sini Allah bukan hanya sedang membicarakan tentang orang-orang kafir, bukan begitu, melainkan Allah Subhanahu wa taala membicarakan manusia secara keseluruhan, bahwa manusia itu secara umum mereka itu memiliki sifat buruk, yaitu melampaui batas. Bagaimana melampaui batasnya? Ar-ra'ahu istaghna, yaitu ketika manusia merasa cukup. Merasa cukup bagaimana maksudnya? Merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering terjadi. Bahkan seringkali itu pun terjadi pada diri muslim maupun muslimah. Ketika seorang muslim misalnya diberi kelapangan, diberi kemudahan dalam segala urusan. Misalnya dia memiliki usaha untuk mencari nafkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya sehingga usahanya lancar, hasilnya pun lebih dari cukup, bahkan berlimpah. Maka seringkali seorang muslim atau muslimah tersebut merasa bahwa kemudahan yang dia dapatkan
rizki melimpah yang dia dapatkan itu adalah hasil usahanya dia, hasil kerja kerasnya dia, bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu melampaui batas. Manusia itu tidak bisa mendatangkan rezeki sendiri. Manusia itu tidak bisa mengatur rezekinya sendiri. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sang hamba tersebut merasa rezeki yang dia dapatkan adalah hasil usahanya, itulah yang disebut hamba yang melampaui batas. Dan tidak jarang itu terjadi pada diri muslim maupun muslimah. Maka di sini kita tidak perlu menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain, melainkan kita harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih seperti itu ataukah tidak? Jika masih, maka kita harus menghilangkan perasaan seperti itu, bahwa segala yang kita miliki dan kita dapatkan, itu adalah rahmat, karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya ketika ada orang diberi kesehatan. Tubuhnya sehat, Masya Allah, jarang sekali sakit. Kalaupun sakit mungkin hanya sakit-sakit ringan saja, bukan sakit yang berat. Maka seringkali orang itu berpikiran, orang itu meyakini tubuhnya yang sehat adalah hasil usahanya dia. Karena dia rajin olahraga, dia mengatur pola makan dengan baik, dia istirahat yang cukup, dan seterusnya. Dia mengira badannya sehat karena dia yang pandai menjaga kesehatannya. Padahal sama sekali tidak. Kesehatan yang dia dapatkan adalah pemberian dari Allah, adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang yang sudah berusaha untuk sehat, baik berolahraga, mengatur pola makan dan cara-cara yang lain, tapi ternyata tetap saja sakit. Itu menunjukkan bahwa kesehatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misal yang lain, ketika kita selalu tercukupi kebutuhan makanannya. Alhamdulillah, setiap kita mau makan, tinggal makan. Nasi ada, begitu ya, lauk ada, sayur ada. Bahkan seringkali lauknya lebih dari satu, sayurnya lebih dari satu, tinggal pilih saja. Itu kalau di rumah. Ataupun jika ingin makan di luar rumah, tinggal beli saja, tinggal pilih warung mana yang ingin kita sambangi, menu mana yang ingin kita pilih. Ada uangnya. Seringkali kita merasa kita cukup, kita bisa makan setiap hari. Itu karena memang kita pandai mengatur keuangan. Kita diberi rezeki oleh Allah berupa uang, berupa harta. Kemudian kita pandai mengatur. Satu hari pengeluaran sekian, misalnya 1 bulan pengeluaran sekian, untuk makan sekian, untuk biaya pendidikan sekian. Kita merasa saya berkecukupan karena saya yang bisa mengatur keuangan saya dengan baik. Maka perasaan seperti itu harus dihilangkan. Betul kita sebagai hamba-hamba Allah harus berusaha, harus berikhtiar. Namun yang menjadi sebab utama kita mendapatkan kebaikan dalam hidup ini bukan karena usaha kita. Usaha kita itu hanya sebab saja, hanya ikhtiar kita. Sedangkan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, perasaan seperti itu harus dihilangkan dari diri seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus meyakini bahwa kita semua adalah hamba yang fakir, hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Semuanya bisa kita miliki hanya dengan sebab rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin harus selalu merasa begitu. Sedetik pun, sekejap mata pun tidak bisa kita hidup dengan usaha kita sendiri. Semuanya harus atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya kebanyakan manusia adalah seperti yang jenis pertama tadi. Kebanyakan manusia merasa dialah yang hebat, dialah yang pintar, makanya dia bisa berkecukupan ekonominya, badannya sehat, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Usahanya lancar, pendidikan pun terpenuhi. Padahal tidak demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula.
Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang banyak berbuat zalim dan banyak bodohnya. Manusia itu makhluk yang banyak zalimnya dan banyak tidak tahunya. Naam. Karena seperti tadi, mengira semua hidup ini adalah dia yang mengatur, dia yang berusaha, dia yang mendapatkan hasilnya. Padahal semua itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu, pada ayat ke-8 Allah ingin menghilangkan perasaan tersebut. Perasaan manusia yang kelewat batas, merasa dirinya lah yang hebat, yang berkuasa. Allah mengatakan pada ayat yang ke-8, Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepadamulah tempat kembalimu. Sesungguhnya kepadamulah tempat kembalimu. Ayat ke-8 ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin bisa difahami dengan 3 makna. Makna yang pertama yaitu peringatan bagi manusia yang melampaui batas tadi, bahwa sehebat apapun kamu, sekuat apapun kamu, tempat kembalimu tetaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan sekaligus ancaman bahwa kamu tuh akan kembali kepada Allah. Maka jika demikian jangan sekali-kali merasa tidak butuh kepada Allah. Naam. Kamu jangan merasa hebat sendiri, merasa kuat sendiri. Naam. Itu adalah pemberian Allah dan kamu akan kembali nanti di hari akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terus-menerus kelewatan batas seperti itu. Naam. Jadilah hamba-hamba yang mengenal Allah, hamba-hamba yang penuh penyerahan diri, penghambaan kepada Allah, merasa bahwa semua hidup ini hanya Allah yang mengatur, sehingga kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hal senada juga Allah tegaskan dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu Allah berfirman, illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kufur, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka. Thumma inna alaina hisabahum, sesungguhnya kewajiban kamilah mengadakan penghitungan amal-amal mereka. Jadi ayat 6, 7, 8 dalam surat Al-Alaq ini mirip dengan ayat 23 sampai 26 surat Al-Ghasyiyah, yaitu Allah mengatakan orang-orang yang berpaling dari Allah, yaitu hatinya tidak mengenal Allah, merasa tidak butuh kepada Allah, orang-orang yang melampaui batas seperti itu, naam, Allah peringatkan kepada mereka bahwa kalian semua akan kembali kepada Allah. Maka hilangkan perasaan seperti itu. Naam, jangan lagi melampaui batas, jadilah hamba-hamba yang taat kepada Allah, agar nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu makna pertama ayat ke-8 surat Al-Alaq. Ayat ini bisa dipahami pula dengan makna yang kedua. Syekh Utsaimin mengatakan, wa yashmal ma huwa a'am. Ayat ini bisa difahami dengan makna yang lebih luas. Fayakunul ma'na anna ilallahil marja' fi kulli syai'in fil umuri syar'iyyah. Yaitu makna ini, ayat ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali dalam segala urusan agama. Dalam urusan agama Islam ini, baik yang terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah, maka tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk mencari sumbernya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Barometer kebenaran, mana akidah yang benar, mana ibadah yang benar, itu adalah diukur dengan Al-Quranul Karim, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, itu makna ayat yang kedua ketika Allah mengatakan inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Maksudnya tempat kembali dalam urusan-urusan berkaitan dengan agama. Jika ingin mencari akidah yang benar, carilah yang ada dalam Al-Quran. Jika ingin mengetahui akidah yang selama ini kita yakini benar atau tidak,
yang diajarkan oleh orang itu benar atau tidak, yang disampaikan oleh orang itu benar atau tidak, tinggal kita lihat saja apakah akidah itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ataukah tidak. Naam. Begitu pula tentang ibadah. Jika kita ingin mengetahui mana ibadah yang disyariatkan oleh Allah, lihat dalam Al-Quran. Naam. Lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya jika kita ingin mengetahui ibadah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dilakukan oleh mayoritas masyarakat, apakah ibadah itu disyariatkan atau tidak? Maka tinggal kita lihat saja dengan barometer kebenaran dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal itu yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam sebuah urusan, maksudnya urusan syar'i, urusan agama, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Al-Qur'an dan hadis. Naam. Kemudian kata Syekh Utsaimin, ayat ini juga bisa difahami dengan makna yang ketiga, yaitu bahwa kepada Allah lah tempat kembali fil umuril kauniyah, yaitu urusan-urusan takdir. Naam. Hal-hal yang terkait dengan takdir, yang terkait dengan alam semesta ini, kejadian-kejadian di alam semesta ini, al-marja' fiha ilallah. Semuanya kembalinya adalah kepada Allah. Semuanya bersumber dari takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka tidak ada di alam semesta ini kejadian yang tidak berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di alam semesta ini kejadian yang itu tidak diketahui, tidak dikehendaki, naam, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini makna ayat yang ketiga. Ayat ke-8 difahami dengan pemahaman yang ketiga, bahwa semuanya adalah kembali kepada Allah. Maksudnya semua kejadian di alam semesta ini adalah bersumber dari takdir, izin, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik urusan-urusan besar maupun urusan-urusan kecil. Naam, urusan besar misalnya seperti bencana-bencana besar misalnya, musibah-musibah besar, bencana alam yang menelan korban jiwa yang sangat banyak. Itu semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau misalnya rahmat yang turun begitu banyak berupa hujan yang lebat. Naam. Itu kan kebaikan. Kebaikan seperti itu juga berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun urusan-urusan kecil, hal-hal sepele, misalnya kita bersin, naam, kita batuk, kita garuk-garuk misalnya, ataupun misalnya ada daun yang jatuh dari ranting pohon. Naam. Semua hal besar maupun hal kecil itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kata Syekh Utsaimin, kita memahami ayat ke-8 ini bisa dengan salah satu dari ketiga makna tersebut, dan semuanya adalah benar. Naam. Bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada ayat ke-6 dan ke-7 manusia itu melampaui batas karena merasa tidak butuh kepada Allah, maka Allah menegaskan pada ayat yang ke-8 bahwa semuanya itu adalah kembalinya kepada Allah, semuanya adalah milik Allah. Naam, kalian nanti di akhirat akan kembali kepada Allah. Urusan-urusan agama kalian semuanya itu adalah yang mengatur adalah Allah. Begitu pula urusan-urusan dunia kalian yang berkaitan dengan takdir. Naam, itu semuanya yang mengatur adalah Allah. Maka ketiga makna ini seharusnya kita fahami sehingga menghilangkan sifat buruk yang ada pada diri kita, yaitu melampaui batas, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat ke-9 dan ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Abu Jahal yang selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yanha?" Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang melarang abdan idza shalla, melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat. Naam. Jadi
ayat ke-9 ini menerangkan ada seseorang yang melarang. Melarang siapa? Sebutkan dalam ayat yang ke-10. Melarang seorang hamba dari sholat. Siapakah yang melarang? Siapakah yang dilarang? Dijelaskan dalam buku-buku tafsir bahwa yang dimaksud dengan orang yang melarang di sini adalah Abu Jahal. Naam. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham al-Makhzumi al-Kinani. Amr bin Hisham ini termasuk pemuka Quraisy. Dia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijuluki atau diberi kunyah oleh orang-orang Quraisy Abul Hakam. Naam. Orang yang memutuskan hukum, orang yang memutuskan perkara. Karena dia dikenal sebagai orang yang cerdas, orang yang bijak. Naam. Karena begitu cerdas dan bijaknya, orang-orang pada waktu itu ketika ada masalah maka selalu meminta pendapat, minta keputusannya Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dia julukan aslinya Abul Hakam. Naam, namun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi julukan, diberi kunyah Abu Jahal. Naam, orang yang bodoh karena dia tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu kebodohan Abu Jahal adalah yang disebutkan dalam ayat ini, dia melarang. Siapa yang dilarang? Yang dilarang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam buku-buku tafsir para jamaah bahwa Abu Jahal itu merasa sangat marah ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Ka'bah, melaksanakan sholat di Ka'bah. Kenapa sangat marah? Karena kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat di Ka'bah akan dilihat oleh orang-orang Quraisy. Naam, karena zaman dulu orang-orang suka berkumpul di sekitar Ka'bah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di Ka'bah, maka orang-orang Quraisy akan melihatnya secara langsung. Naam. Maka Abu Jahal ini khawatir orang-orang yang melihat beliau sholat akan mendapatkan hidayah, akhirnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Abu Jahal ini dengan terang-terangan melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sholat di situ. Naam, melarang Rasulullah untuk sholat di Ka'bah. Naam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap terus sholat. Naam, hari itu beliau selesaikan sholatnya kemudian kembali. Namun keesokan harinya dan begitu seterusnya beliau pun tetap melaksanakan sholat di Ka'bah. Ketika Abu Jahal mendengar berita itu, naam, ketika dia mendengar dan mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tetap sholat di Ka'bah, dia sangat marah. Naam, dia sampai mengatakan, wallahi, demi Allah, la in ra'aituhu la ata'anna 'unuqahu biqadami. Jika aku melihatnya sholat lagi di Ka'bah, aku akan injak kepalanya. Waliyadzubillah. Wa la a'firanna wajhahu biturab. Aku akan kotori wajahnya dengan tanah. Naam, itu sumpahnya Abu Jahal. Waliyadzubillah, sumpah yang sangat jahat sekali. Dan ternyata betul. Naam. Keesokan harinya Abu Jahal melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat di Ka'bah. Abu Jahal pun ingin membuktikan sumpahnya. Karena ketika dia bersumpah, dia mengatakan sumpah itu kepada teman-temannya, kepada orang-orang Quraisy. Tentunya Abu Jahal ingin melaksanakan sumpahnya. Dia betul-betul ingin menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat. Namun ketika Abu Jahal mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia melihat ada parit. Naam, melihat di hadapan dia, antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada parit yang menyala-nyala. Paritnya itu menyala api begitu, yang hanya dilihat oleh Abu Jahal saja. Itu tentunya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalangi Abu Jahal supaya tidak menyakiti, tidak menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salatnya. Maka ketika Abu Jahal melihat parit yang menyala api begitu besar, dia lari ketakutan. Naam, lari ketakutan sehingga tidak berhasil menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salat beliau. Naam. Itu kisahnya Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya Abu Jahal dalam surat ini. Tidakkah kamu melihat
seseorang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat. Naam. Allah melanjutkan pada ayat yang ke-11, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang kamu larang itu berada dalam petunjuk kebenaran? Maksudnya di sini adalah Allah mencela Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu Abu Jahal? Naam, kamu melarang orang untuk sholat. Padahal orang yang kamu larang itu berada dalam petunjuk kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Au amara bittaqwa, atau dia memerintahkan dan mengajak kepada ketakwaan. Naam, ini tambahan celaan bagi Abu Jahal. Bagaimana kamu melarang seorang hamba melaksanakan sholat, padahal pertama hamba itu berada di atas petunjuk kebenaran. Naam, hatinya hamba yang sholat itu, yaitu Rasulullah SAW, terpenuhi dengan hidayah kebenaran. Kemudian lisan dan fisiknya hamba itu, Rasulullah SAW memerintahkan, mengajarkan kepada ketakwaan. Naam. Kalau begitu kenapa kamu larang? Naam. Hamba yang seperti itu, Masya Allah, hatinya penuh dengan hidayah. Naam. Lisannya memerintahkan kepada ketakwaan dan kebenaran. Seluruh fisiknya itu mencontohkan, membuktikan, naam, ketakwaan dan kebenaran. Kenapa kamu larang hamba yang seperti itu untuk melaksanakan sholat di Ka'bah? Naam. Itu adalah celaan bagi Abu Jahal, bahwa betul-betul kesalahan yang besar yang dilakukan oleh Abu Jahal. Naam. Orang sholat, naam, dilarang itu sudah kesalahan besar. Apalagi yang dilarang ini adalah seorang nabi dan rasul yang hatinya penuh dengan hidayah dan iman. Naam, bukan hanya orang sembarangan, rakyat jelata, manusia biasa. Naam, manusia akhir zaman seperti kita misalnya. Kita sholat, hati kita insya Allah ada iman. Namun seringkali hati kita juga dipenuhi dengan syahwat. Itu pun kalau ada orang melarang kita sholat, itu sudah berdosa. Ini yang dilarang oleh Abu Jahal adalah seorang nabi dan rasul yang hatinya sama sekali tidak ada syahwat dan kekufuran. Hati beliau itu bersih, penuh dengan cahaya iman, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak seperti lisan kita. Lisan beliau hanya memerintahkan kepada yang benar, mengajarkan ketakwaan. Masya Allah. Seluruh tubuh beliau, tangannya, kakinya, fisiknya, semuanya mencontohkan dan mengajarkan kepada ketakwaan dan kebenaran. Kok ada seorang yang namanya Abu Jahal, naam, melarang hamba seperti itu untuk melaksanakan sholat? Ini adalah sindiran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa dosa Abu Jahal itu sangat besar. Naam, sangat besar. Maka karena begitu besar dosanya Abu Jahal, Allah mengancam. Pada ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Naam, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak mengetahui, naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Naam, atau sebelumnya ayat ke-13 Allah berfirman, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tidakkah kamu memperhatikan atau bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu adalah orang yang mendustakan, orang yang kufur kepada Allah dan berpaling dari kebenaran? Naam. Ayat ke-14 Allah mengancam, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat? Naam. Maha melihat apa? Melihat kedua-duanya. Allah melihat Abu Jahal yang melarang Nabi SAW dari sholat. Allah pun juga melihat Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Terus apa maksudnya? Di sini dari mana sisi ancamannya? Sisi ancamannya adalah jika Allah melihat dan mengetahui perbuatannya Abu Jahal, maka pastilah Allah akan memberikan hukuman yang setimpal bagi Abu Jahal atas perbuatannya. Sebaliknya jika Allah melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan sempurna, Allah pun akan memberikan ganjaran yang begitu besar kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan Allah itu Maha melihat. Naam, baik yang kecil maupun yang besar. Apalagi perbuatan dosanya Abu Jahal ini dilakukan di Ka'bah, Masya Allah. Tempat yang paling mulia, kiblatnya kaum muslimin. Dia melakukan perbuatan dosa itu di Ka'bah yang seluruh manusia saja melihatnya. Naam, apalagi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat perbuatannya Abu Jahal, sehingga Allah pun nanti akan memberikan hukuman dan siksa yang besar kepada Abu Jahal. Naam. Bagaimana siksaan Allah itu? Allah sebutkan dalam ayat ke-15, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah." Sesungguhnya tidak, jika dia tidak berhenti dari perbuatannya, benar-benar kami akan tarik, akan kami seret ubun-ubunnya. Naam, ini ancaman Allah. Allah menjelaskan sedikit gambaran siksaan yang akan diberikan kepada Abu Jahal. Jika dia tidak berhenti dari perbuatannya itu, naam, akan kami tarik ubun-ubunnya. Naam, ditarik ubun-ubunnya. Ditarik menuju kemana? Menuju ke neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Naam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Naam. Jadi dari segi ilmu bahasa Arab, naam, ayat ini kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an itu adalah jawabul qasam. Berarti sebelumnya dari segi bahasa Arab kita mengetahui ada sumpah yang tidak disebutkan oleh Allah. Naam. Yang seharusnya ayatnya berbunyi atau yang aslinya ayatnya berbunyi kalla wallahi la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Jika Allah telah bersumpah maka itu hal yang sangat besar. Allah tidak pernah bersumpah tentang hal-hal kecil. Nah, demi Allah, nah, jika dia tidak menyudahi perbuatannya itu, akan kami tarik, akan kami seret, akan kami cabut ubun-ubunnya. Naam, wal'iyadzubillah min dzalik. Maka ini adalah sebuah ancaman serius yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Abu Jahal. Pertanyaannya, di manakah ubun-ubunnya Abu Jahal itu akan ditarik dan dicabut oleh Allah? Di dunia atau di akhirat? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bisa kedua-duanya. Naam, bisa kedua-duanya. Bahwa di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa Abu Jahal, dan itu terbukti. Naam, bahwa pada perang Badar Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh pada perang Badar. Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar. Dan itu pun juga akan terjadi dan menimpa Abu Jahal nanti di akhirat. Naam, bahwa di akhirat Abu Jahal sebagai salah satu orang kafir yang paling kafir, maka dia pun akan ditarik ubun-ubunnya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan hal itu dalam surat Ar-Rahman ayat 41. Allah mengatakan, yu'raful mujrimuna bisimahum. Para pendosa, naam, orang-orang yang banyak dosanya, orang kafir, orang munafik, orang fasik, yu'raf bisimahum. Mereka itu dikenali dari ciri-cirinya. Naam. Jadi di hari kiamat nanti para jamaah akan kelihatan tanpa harus kita bertanya, kamu mukmin atau kafir? Itu Allah sudah memberikan tanda masing-masing. Orang mukmin diberi tanda oleh Allah dengan wajah yang bersinar. Anggota wudu, naam, anggota tubuh yang biasa dibasuh dengan air wudu akan bercahaya. Itu salah satu ciri hamba yang beriman pada hari akhirat, hari kebangkitan nanti. Begitu pula orang-orang kafir. Naam, orang-orang kafir itu nanti di akhirat ada ciri-cirinya khusus yang akan dikenali. Di antaranya wajah mereka itu muram, hitam, naam, penuh dengan kesedihan. Naam. Maka di sini Allah mengatakan orang-orang pendosa itu akan dikenali dari ciri-ciri mereka, fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian akan ditarik, apanya yang ditarik? Ubun-ubun mereka dan kaki-kaki mereka. Dalam keadaan mereka sudah diberi ciri-ciri yang buruk seperti itu oleh Allah, sehingga dikenali oleh semua orang, oh ini orang kafir.
Naam, oh ini dulu orang yang tidak taat kepada Allah. Kemudian akan ditarik oleh Allah ubun-ubun dan kakinya dilemparkan ke api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Maka karena ayat itu membicarakan semua orang kafir, termasuk di situ Abu Jahal. Naam, akan ditarik ubun-ubunnya oleh Allah pada hari akhirat nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Naam. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ayat ke-16 Allah mengatakan, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan banyak kesalahannya. Ubun-ubun yang mendustakan, maksudnya ubun-ubunnya Abu Jahal yang penuh dengan kedustaan. Kedustaan yang paling dusta, kesalahan yang paling salah, dosa yang terbesar yang dilakukan Abu Jahal adalah dia itu musyrik. Dia itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu dosa terbesar yang dilakukan oleh Abu Jahal. Belum lagi dosa-dosa yang lain, di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini, menghalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salat, bahkan menghalang-halangi dakwah beliau, bahkan berusaha membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falyad'u nadiyah. Kemudian Allah menantang. Naam. Setelah Allah menyebutkan bahwa Abu Jahal yang sangat dikagumi oleh orang Quraisy, naam, Abu Jahal yang sangat dikagumi oleh orang Quraisy sebagai orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang kaya. Naam. Namun kemudian Allah mengancam dia dengan siksa yang begitu hina, maka Allah menantang sekarang. Naam, falyad'u nadiyah. Maka panggillah orang-orang yang berkumpul. Nadi itu tempat berkumpul. Naam. Jadi Abu Jahal dulu disebut dengan Abul Hakam, orang yang bijak, karena dia memiliki tempat perkumpulan. Naam. Dia duduk di situ, siapapun yang ingin bertanya mendatangi Abu Jahal di tempat itu. Siapa yang punya masalah ingin diputuskan masalahnya mendatangi dia di tempat itu. Dan jika pun tidak demikian, maka tempat itulah yang dijadikan tempat dia berkumpul dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang mendukungnya, dengan para koleganya, dengan orang-orang yang sepemahaman dan sepemikiran dengan Abu Jahal. Kalau nadi, tempat berkumpulnya Abu Jahal itu isinya adalah para penolongnya, para koleganya Abu Jahal, naam, para pengikutnya Abu Jahal, para pembela Abu Jahal, maka di sini Allah menantang, falyad'u nadiyah, maka panggillah semua orang yang berkumpul di tempat itu. Artinya sini, naam, panggil semua pasukan-pasukanmu Abu Jahal. Naam, kalau memang kamu orang yang hebat, kamu orang yang memiliki banyak pengikut dan penolong, naam, panggil semuanya. Siapa penolong-penolongmu, siapa pendukungmu, siapa loyalitasmu, begitu, siapa orang yang selalu berada di belakangmu, panggil semuanya ke sini. Naam, falyad'u nadiyah. Ini Allah menantang, naam, menantang Abu Jahal dan orang-orang yang sepemikiran dengan Abu Jahal. Sanad'u zabaniyah. Maka kami, yaitu Allah, akan memanggil malaikat penjaga neraka, yaitu Zabaniyah. Allah ajak berperang. Naam, jika kamu orang hebat, naam, tidak terima dengan ancaman Allah, siksa yang menghinakan tadi, panggil semua pasukanmu, panggil ke sini. Cukup kami, yaitu Allah, akan memanggil Zabaniyah. Cukup malaikat penjaga neraka saja. Belum semua malaikat yang dipanggil oleh Allah, belum. Naam. Belum malaikat Jibril yang dipanggil oleh Allah, yang malaikat Jibril adalah malaikat terbesar. Naam. Baru Zabaniyah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana malaikat penjaga neraka ini atau Zabaniyah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ghiladun syidad. Malaikat-malaikat yang kasar, naam, ghilad, malaikat-malaikat yang kasar, syidad, dan kuat. Malaikat yang kasar, bengis, artinya tidak pandang bulu, tidak punya rasa kasihan. Naam. Syidad, dan dia sangat kuat, tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Naam. Kalau hanya Abu Jahal dan pasukannya sangat enteng, begitu. Naam. Sudah begitu, malaikat penjaga neraka itu yang pertama dia ghilad, dia itu bengis, kasar, tidak punya belas kasihan. Siapapun yang berhak disiksa akan disiksa oleh dia. Naam. Syidad, dan dia sangat kuat. Tidak cukup sampai di situ. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim itu,
Allah masih menegaskan la ya'sunallaha ma amarahum. Zabaniyah itu tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Maka jika malaikat sehebat itu diperintahkan oleh Allah untuk menghabisi Abu Jahal dan pasukannya, dia akan melaksanakan. Mereka tidak akan pernah membangkang menyelisihi perintah Allah, akan melaksanakan perintah Allah sebaik mungkin. Tidak cukup sampai di situ, Allah mengatakan wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu mampu menunaikan perintah yang diberikan kepada mereka. Jadi sifatnya ada 4. Pertama, mereka itu bengis. Yang kedua adalah malaikat yang kuat. Yang ketiga, malaikatnya itu tidak pernah membangkang perintah Allah. Yang keempat, wa yaf'aluna ma yu'marun, mampu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Naam. Maksudnya berbeda dengan manusia. Naam. Kalau Allah memerintahkan manusia, misalnya Allah memerintahkan manusia untuk sholat dengan cara berdiri. Kadang-kadang manusia tidak bisa mengerjakannya karena tidak memiliki qudrah, tidak memiliki kemampuan, sedang sakitkah ataupun hajat yang lainnya. Nah, adapun malaikat penjaga neraka itu tidak pernah lemah. Mereka selalu diberi qudrah oleh Allah, diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tantangan dari Allah kepada Abu Jahal. Kamu yang merasa hebat, banyak penolongnya, banyak pendukungnya, panggil semua pendukungmu. Naam, cukup akan aku panggilkan malaikat penjaga neraka. Yang ciri-cirinya ada 4 dan itu sudah sangat mengerikan. Tidak mungkin Abu Jahal bisa mengalahkan Zabaniyah. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ayat seperti ini seharusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jika Abu Jahal orang yang secara duniawi dia adalah orang yang hebat. Naam. Abu Jahal itu bukan orang yang sepele. Dia sangat cerdas. Naam. Karena sangat cerdas itulah dia bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah masyarakat pada waktu itu. Naam. Kemudian dia itu sangat fasih berbicara. Dia bukan orang yang tidak bisa berbicara atau kelu lisannya jika berbicara di hadapan umum. Dia orang yang orator. Nah, kemudian Abu Jahal itu juga orang yang kaya raya, orang terpandang, nasabnya, garis keturunannya termasuk keturunan yang terhormat. Intinya secara duniawi dia itu sangat jempolan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita mungkin secara duniawi, nah, kita jauh di bawahnya Abu Jahal. Tapi orang sehebat itu saja, nah, ketika dia menjadi hamba yang kufur, maka Allah menghinakannya sehina-hinanya. Naam, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa dengan siksa yang sangat mengerikan. Maka kita harus menjadi hamba yang takut kepada Allah. Kita itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Naam, mari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadi hamba yang kufur, naam, menjadi hamba yang banyak maksiat, banyak dosanya, sangat-sangat enteng sekali bagi Allah membinasakan kita. Naam, sangat enteng sekali. Naam. Yang lebih besar dari Abu Jahal saja banyak yang sudah dibinasakan oleh Allah. Misalnya Fir'aun. Fir'aun itu raja yang tidak ada duanya pada waktu itu. Naam. Enteng sekali oleh Allah dihancurkan dengan air. Masya Allah. Ataupun Qarun misalnya. Qarun itu orang yang kekayaannya tidak ada duanya. Orang paling kaya pada waktu itu. Naam. Tapi dengan mudah saja Allah membinasakannya, ditenggelamkan ke dalam tanah. Masya Allah. Apalagi kita yang bukan raja, harta juga seadanya, begitu kan? Naam, ilmu pun seadanya. Makanya jangan menjadi hamba yang sembrono, berani-berani melanggar larangan Allah, berani-berani tidak melaksanakan perintah Allah. Naam. Sungguh ketika kita menjadi hamba yang tidak taat kepada Allah, kita yang akan hancur sendiri. Nah, kita yang akan rugi sendiri dunia dan akhirat. Maka harusnya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah agar ditolong oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dicintai di dunia dan di akhirat. Nah, ayat yang terakhir Allah mengatakan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu mentaatinya. Maksudnya ayat ini berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad,
Jangan kamu mentaati Abu Jahal. Kalau dihalang-halangi dari sholat, tetaplah sholat. Naam. Dihalang-halangi dari dakwah, tetaplah berdakwah. Naam. La tuti'hu. Janganlah kamu mentaatinya. Waqtarib. Dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah. Naam. Jangan goyah, jangan berhenti karena gangguan yang berasal dari Abu Jahal ataupun orang-orang yang sepemikiran dengannya. Naam. Wasjud waqtarib, afwan. Wasjud waqtarib, dan sujudlah engkau dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Wasjud di sini, sujudlah engkau, maksudnya adalah tetaplah melaksanakan sholat. Naam, sujud, yang dimaksud dengan sujud di sini adalah melaksanakan sholat, karena ketika sujud dalam sholat itulah waktu di mana kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Maka ayat yang terakhir ini memberi pelajaran kepada kita para jamaah bahwa dalam menjalankan syariat Islam, naam, itu banyak sekali penghalang-penghalangnya. Naam, khususnya penghalang-penghalang dari sesama manusia. Naam, ketika kita berusaha menjadi muslim ataupun muslimah yang taat kepada Allah, naam, akan ada orang-orang yang memusuhi kita, akan ada orang-orang yang mengolok-olok kita, akan ada orang-orang yang mempersulit jalan usaha kita untuk beribadah kepada Allah. Naam, itu sudah sunnatullah, begitu dari dulu. Naam, jangankan kita, naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dihalang-halangi, dicela oleh Abu Jahal, dihina oleh Abu Jahal. Naam, maka jika kita menerima gangguan, mendapatkan kesulitan dalam usaha kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersabar. Naam, terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, istiqamah, dan jangan lupa bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah kemudahan dan pertolongan agar kita terus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jika kita misalnya kaum muslimah berusaha menggunakan pakaian yang syar'i, akan banyak yang mengolok-olok. Naam, akan banyak yang mencibir, akan menemui kesulitan. Naam, karena berpakaian syar'i misalnya tidak bisa berolahraga renang di sembarang kolam renang. Naam, karena berpakaian syar'i tidak bisa berolahraga di sembarang tempat olahraga. Naam, itu sudah menjadi sunnatullah. Naam, bahwa perintah-perintah Allah harus kita jalankan dengan penuh kesabaran. Naam, maka tetaplah bersabar melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan itu kita berharap kita menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah. Laki-laki misalnya ketika menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggotnya, kemudian menemui kesulitan-kesulitan, tetaplah bersabar, istiqamah, bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muslim maupun muslimah berusaha mencari penghasilan yang halal, menghindari harta-harta riba, padahal biasanya harta riba hasilnya lebih banyak, maka tetaplah bersabar, bertawakal kepada Allah, dan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca kembali kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita bahas tadi. Naam, agar kita tahu bahwa memang sudah menjadi sunnatullah. Ketika kita menjalankan kebenaran, mengikuti kebenaran, mendakwahkan kebenaran, kita akan mendapatkan gangguan-gangguan. Namun dengan gangguan itulah harusnya kita lebih termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan mengajarkan kebenaran, agar semakin meningkat usaha kita dalam menjalankan kebenaran itu. Bayangkan jika dalam menjalankan kebenaran tidak ada tantangannya, maka kita akan menjalankan kebenaran itu semau kita sendiri, kan begitu? Kalau dalam melaksanakan ketaatan tidak ada tantangannya, kita akan semaunya sendiri. Nah, justru ketika menjalankan kebenaran itu banyak tantangannya, kita terus termotivasi, terus berusaha belajar, terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga dengan itu semoga pahalanya pun semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Demikian kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah telah kita selesaikan tafsir surat Al-Alaq. Naam, pagi ini dari ayat ke-6 sampai ayat yang terakhir. Naam, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.